Sebelum kalian melanjutkan menonton, bantu tekan dulu tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian dapat menonton video-video menarik berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Kali ini saya membuat sebuah tutorial membuat guci dari kertas. Pada tutorial di bagian kedua ini merupakan kelanjutan dari tutorial membuat guci dari kertas pada bagian pertama. Untuk membentuk bagian badan guci, saya gunakan sebuah keler ukuran sedang hingga mencapai ketinggian yang kita inginkan. Bila sudah mencapai pada ketinggian badan guci yang kita inginkan, maka wadah yang menjadi cetakan badan guci kita keluarkan. Seperti yang sudah pada video lalu, untuk menganyam, yaitu menghubungkan dua ruas, di mana ruas bagian atas dipindahkan ke bagian bawah, dan ruas bagian bawah kita pindahkan ke atas, begitu seterusnya. Untuk menjaga kerapihan anyaman, maka setiap satu keliling kita rapihkan agar tidak ada ruang atau meminimalisir celah yang kosong. Setelah wadah yang kita lepas tadi, anyaman kembali dilanjutkan, tetapi kita arahkan ke dalam untuk menghubungkan antara badan dengan leher guci. Untuk membuat anyaman supaya mengarah ke dalam, maka semua ruas yang menjadi penyangga guci kita satukan, sehingga membentuk sebuah kerucut. Ukuran badan guci yang saya buat dengan tinggi 30 cm, diameter 17 cm, sedangkan leher guci saya buat dengan ketinggian 15 cm. Bahan anyaman yang bisa kita gunakan bisa dari jenis kertas, seperti kertas buram, HPS, majalah, maupun koran. Adapun bahan yang saya gunakan dari koran bekas. Dengan bahan dari koran bekas, pada anyaman akan membentuk corak-corak tertentu, sehingga tidak perlu menghias guci dengan anyaman lain dari koran sebagai hiasan tambahan. Bila sudah mencapai ukuran batas yang menghubungkan antara badan dengan leher guci, maka anyaman kita lanjutkan yang mengarah ke atas sebagai leher guci. Karena saya akan buat variasi dari leher guci, saya buat 3 bagian. Yang pertama, leher bagian bawah kita buat ukuran setinggi kurang lebih 7 cm. Bagian kedua, kita kosongkan ruas tiang guci kurang lebih 1 sampai 2 cm. Dan bagian yang ketiga, leher guci bagian atas. Untuk memulai anyaman, pada leher guci bagian atas, kita sambungkan kembali 2 ruas untuk menganyam. Supaya anyaman pertama merekat, kita lem bagian anyaman untuk satu keliling yang pertama. Untuk membuat sebuah anyaman, dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Bila ada ruas yang terlewati, maka hasilnya akan terlihat cacat dan tidak cantik. Untuk anyaman yang ukurannya sedang maupun besar, maka dibutuhkan jenis gulungan kertas yang berbeda dengan jenis anyaman dengan ukuran kecil.
Anyaman dengan ukuran sedang atau besar, kita gunakan gulungan kertas dengan ukuran yang sedang dengan lebar kertas kira-kira 15 cm. Tapi bila ukuran anyaman kecil, maka kita gunakan jenis gulungan kertas yang kecil dengan lebar 8 cm. Jenis anyaman yang saya buat termasuk kategori sedang, maka dibutuhkan gulungan kertas dengan lebar kertas 15 cm. Sedangkan anyaman yang membutuhkan gulungan kertas dengan ukuran kecil, seperti anyaman yang pernah saya buat pada video lalu, yaitu membuat anyaman cantik dari koran, maka gulungan kertas yang dibutuhkan lebar dari kertas 8 cm. Bila ada gulungan kertas yang kurang padat, pada saat akan menyambungkan, maka kita potong, karena akan mempengaruhi hasil dari anyaman. Setelah leher bagian atas guci kita selesaikan, selanjutnya kita akan membuat bagian mulut guci. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada sebagai cetakan yang kita inginkan, seperti mangkok misalnya, atau jenis barang lainnya yang kita inginkan. Karena mulut guci dengan bentuk mangkok tadi, artinya dari leher atas yang ukurannya kecil mengarah ke mulut guci yang ukurannya melebar keluar, sehingga ruas-ruas penyangga kita buka mengikuti cetakan mangkok tadi. Bila ruas penyangga sudah kita arahkan keluar untuk mengikuti bentuk cetakan, selanjutnya kita anyam kembali ruas-ruas berikutnya.
Karena mulut guci yang saya buat tidak full mengikuti bentuk cetakan, maka kita akan menyelesaikan ujung dari mulut guci. Anyaman terakhir kita rapihkan, bisa dengan cara dimasukkan atau disembunyikan ke dalam anyaman, atau bisa juga kita lem yang sebelumnya kita potong pendek. Bila sudah dirapihkan, pada tahap berikutnya kita gunakan alat bantu untuk menandai atau untuk menyambungkan antara anyaman yang pertama dengan anyaman yang terakhir. Kita bisa gunakan lidi atau gulungan kertas sebanyak 4 buah yang dikaitkan pada anyaman yang pertama atau pada tiang penyangga yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bila ujung dari mulut guci selesai kita rapihkan, kemudian sisa-sisa dari ruas kita potong pendek. Setelah kita menyelesaikan anyaman, pada tahap berikutnya, supaya anyaman terlihat cantik, maka saya mewarnainya dengan warna hijau muda kekuningan. Karena bahan yang kita cat terbuat dari kertas yang menyerap air, maka pengecatan bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat pengecatan harus betul-betul tertutup oleh cat supaya warnanya merata. Pada saat pengecatan, jenis kuas yang kita gunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jenis kuas yang saya gunakan lebar kurang lebih 5 cm. Setelah guci anyaman kita cat sampai merata, pada tahap berikutnya kita keringkan sampai betul-betul kering di bawah terik matahari. Bila anyaman masih agak basah, maka akan mudah berjamur.
Apalagi nanti akan dicat kembali dengan menggunakan cat vernis, sehingga sisa-sisa air yang tertinggal di koran akan terjebak di dalam karena tertutup oleh cat vernis. Bila sudah benar-benar kering, kita cat kembali guci dengan vernis, atau bisa juga dengan cat batu alam agar menghasilkan warna yang mengkilat. Selain menghasilkan warna yang mengkilat atau bening, cat ini berfungsi juga supaya anyaman lebih tahan lama dan lebih awet. Bila sudah kita cat vernis, maka kita jemur kembali guci sampai benar-benar kering di bawah terik matahari. Dan inilah hasilnya. Bisa juga kita pakaikan pita sebagai variasi tambahan pada leher guci yang kita buat. Itulah video tutorial membuat guci dari kertas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.